Ya, kembali bersama kita semua di Kata Dokter. Sebelum kita melanjutkan perbincangan yang seru ini ya, Caya, kita mungkin saksikan dulu Vox Pop berikut ini. Yuk. Mimisan itu penyebabnya bisa dari panas dalam atau mungkin kurang air putih, kurang vitamin C, kemudian juga bisa dari mungkin ada polip atau sinusitis, biasanya sih kayak gitu. Mimisan itu seperti kondisi keluar darah dari hidung mungkin karena kecapean ya. Itu biasanya sih karena dia capean, kemudian banyak tugas dari sekolahan biasanya tuh. Biasanya sih kita harus datang ke dokter, terutama kalau untuk hidung kita datengin ke THT ya. Bisa juga minum vitamin atau antioksidan atau mungkin antibiotik. Cara pencegahan untuk mimisan, istirahat yang cukup, sama menghindari aktivitas-aktivitas yang berlebihan. Saya rasa itu aja sih. Saya sarankan sih pada anak saya untuk tidak terlalu capek, banyak kegiatan, istirahat cukup. Paling itu untuk menghindarinya, Pak. Biasanya sih karena kecapean, kemudian kurang asupan air putih, kemudian kurang asupan makanan yang sehat, kurang istirahat ya. Itu sih saya rasa karena faktor pribadinya orang itu ya, kondisi tubuh orang itu gimana. Jadi terlepas dari faktor keturunan. Yang pasti harus fit, makan cukup, istirahat cukup. Iya, pemirsa, kalau melihat tadi ya Dokter Mirta, banyak sekali pendapat-pendapat masyarakat seputar mimisan. Ada yang mungkin sebagian benar, juga mungkin ada yang masih harus dibenarkan, maksudnya masih salah. Nah, kalau misalnya mimisan masih harus minum antibiotik nggak sih, dokter? Tidak selalu. Nah, jadi sekarang kita harus memberikan obat itu kan sesuai dengan penyebabnya. Nah, mungkin cerita sedikit penyebab yang seperti apa nih yang harus ditangani antibiotik dan mana yang tidak boleh dengan antibiotik. Penyebab mimisan itu apa aja? Ya. Jadi penyebab mimisan kan yang tadi kira-kira yang tadi udah dibilang bisa infeksi bisa alergi. Tentunya kapan kita perlu antibiotik adalah ketika adanya infeksi. Antibiotik kan antibakteri ya, yang digunakan untuk menghilangkan bakteri itu. Jadi dengan dia terinfeksi itu kita butuhkan bakteri karena kenapa ketika dia terinfeksi kan pembuluh darah cenderung juga melebar karena dengan mengeluarkan sekret ingusnya dan segala macam. Nah tapi untuk mimisan anak-anak yang misalnya karena alergi kita curiga itu belum perlu kita berikan antibiotik, tidak perlu untuk diberikan antibiotik. Nah penyebab mimisan lagi yang lain sebenarnya yang tadi saya bilang misalnya itu di daerah posterior, misalnya kita ternyata kita temukan perdarahannya itu dari daerah pembuluh darah yang di belakang, yang di posterior. Nah kalau untuk itu tentunya kita harus cari tahu penyebabnya. Biasanya tuh bukan dari infeksi, cenderung tuh dari sesuatu yang sistemik, dokter Yanti. Ya seperti misalnya hipertensi, kelainan darah. Nah tentu itu harus diobati penyebabnya. Dan sesuai penyebabnya pasti harus segera diobatin. Kalau misalnya kalau memang kalau mimisan kan cuma pakai daun sirih. Tapi nggak pakai antibiotik kan? Nggak pernah, soalnya aku juga kan kalau minum sebulan obat, berapa kali biasanya? Itu enggak sih, kadang sebulan tuh kadang nggak pernah sama sekali. Tapi 2 bulan tuh pasti ada gitu. Jadi 2 bulan tuh sekali tuh ada. Jadi, sekarang kalau kita berbicara masalah penyebab kan sudah diberikan penjelasan oleh Dokter Mirta ya. Tapi kalau misalnya nih kita mengetahui bahwa seseorang itu sudah ini memang mimisannya bukan hal yang sepele gitu loh, bukan hal yang biasa, dokter. Kan sebenarnya mimisan itu nggak berbahaya kalau memang kita menerimanya seperti ya tadi karena kecapean dan sebagainya atau alergi dan sebagainya ya kan, mungkin kondisi tubuh sedang turun dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita ini mimisan ini agak-agak harus waspada nih. Nah seperti kondisi seperti itu seperti apa dokter? Kalau yang dari tadi kita omongin itu kemungkinan mimisannya tidak terlalu banyak, hanya sedikit-sedikit aja atau keluar hanya di tisu sedikit aja. Tapi kalau mimisan yang ternyata dia begitu pasiennya datang ke kita dia cerita, dok saya 1,5 gelas saya isi darahnya banyak. Nah tentu kondisi-kondisi itu akan berbeda. Biasanya emang perdarahan yang dari posterior bisa lebih seperti itu karena pembuluh darahnya perdarahannya jauh lebih banyak.
dibandingkan di depan. Nah, satu lagi yang harus kita curiga yang paling bahaya adalah sebenarnya kalau mimisan yang banyak adalah ada sesuatu masalah di daerah di belakang hidung, Dokter Yanti, yang tadi saya bilang, yang ada tumor dan sebagainya, yang tadi dikatakan ada tumor dan sebagainya. Nah itu pada prinsipnya kan tumor di belakang hidung mungkin berpikirnya besar, makanya baru terlihat. Mungkin itu tumor kecil maksudnya, dokter ya? Karena belum tentu selalu dia akan besar sekali. Nah, kalau itu gejala-gejala seperti apa, dokter? Kalau mau prediksi, wah ini mimisan karena ada sesuatu hal di bagian belakangnya. Mungkin gejalanya pertama, tumor di daerah nasofaring itu bisa ada 2 jenis, bisa ada yang jinak, ada yang ganas, karsinoma, kanker. Nah, kalau yang jinak tuh umumnya lebih ke dewasa muda, Dokter Yanti, juvenile, angiofibrom, dan cenderung pada anak laki-laki. Kalau yang ganas? Kalau yang ganas biasanya walaupun yang muda juga tidak tertutup kemungkinan, tapi cenderung orang udah lebih tua. Tapi ada gejala lain biasanya, Dokter Yanti. Kemungkinannya bisa ada benjolan di leher atau aku sih suka ada sih. Kadang kalau misalnya udah periksa sama Dokter Mirta ya. Oke, pemirsa, menarik sekali perbincangan kita malam hari ini. Anda boleh loh telepon ke sini di 5155111. Ada Dokter Mirta nanti akan menjawab tentunya sesaat lagi. Tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Bersama kita semua di sini. Kembali saya memancing Anda juga dong, meminta kepada Anda di rumah untuk boleh telepon ke sini di 5155111. Sulit mungkin masuknya ya, tapi dicoba terus. Ada Dokter Mirta yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar tentunya mimisan. Jangan tanya yang lain-lain dulu malam hari ini. Oke, kembali ke Dokter Mirta. Kan kalau kita tadi sudah membahas masalah sistemik ya. Nah, sebelum kita membahas masalah sistemik apa sih dari gejala-gejala dalam tubuh yang dapat menyebabkan mimisan, kita saksikan fittingnya berikut ini terlebih dahulu. Pemirsa, mimisan atau keluarnya darah dari hidung sering dialami anak kecil, meski dewasa pun banyak yang mengalaminya. Umumnya tidak terlalu membahayakan dan akan berhenti dengan sendirinya, namun kadang bisa jadi gejala penyakit serius. Dan berikut adalah beberapa penyakit serius yang sering disertai dengan gejala mimisan. Yang pertama adalah Ebola. Virus Ebola yang tengah merebak di Afrika Barat merupakan salah satu penyebab demam berdarah atau hemorrhagic fever. Dimulai dengan demam tinggi, jika tidak tertangani dengan baik akan diikuti dengan perdarahan di berbagai tempat, termasuk diantaranya hidung dan mulut. Sama seperti Ebola, virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti juga menyebabkan demam berdarah atau hemorrhagic fever. Pada anak-anak, infeksi virus ini berakibat fatal jika terlambat mendapat penanganan. Ada berbagai jenis penyakit kelainan darah, meski memang tidak semua disertai dengan gejala mimisan. Leukemia atau kanker yang menyerang sel darah putih bisa menyebabkan mimisan, tetapi lebih jarang dibandingkan jenis kelainan darah lainnya. Mimisan juga bisa terjadi akibat pertumbuhan tumor atau bahkan kanker. Daging tumbuh bisa membuat pembuluh darah di sekitar hidung pecah yang menyebabkan terjadinya mimisan. Iya, menarik sekali Dokter Mirta. Kalau melihat tadi banyak sekali penyakit-penyakit berbahaya yang clue-nya atau mulainya dimulai dengan gejala mimisan, ya kan? Nah, kalau berbicara masalah Ebola kayaknya mungkin sudah mungkin kita harus waspada sekali karena kan sampai sekarang juga belum ada obatnya. Tapi adakah penyakit-penyakit lain, dokter, bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah bahwa banyak sekali penyakit-penyakit sistemik yang cukup berbahaya yang ternyata dimulai atau gejala awalnya dimulai dari mimisan. Jadi tadi kan mimisan itu kan adanya defek atau ada luka di pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu kan bisa di mana aja dan kebetulan yang di hidung dia dekat sekali dengan superficialis permukaan. Nah, jadi keluhan sistemik yang sepertinya infeksi-infeksi, misalnya tadi misalnya infeksi virus ya. Jadi kan infeksi itu kan saya bilang tadi bisa vasodilatasi. Terus apalagi misalnya tadi demam berdarah dibilang ya. Kan demam berdarah kita tahu trombosit turun. Nah, dengan dia udah adanya infeksi yang kemungkinan vasodilatasi dan trombosit yang turun, lebih mudah lagi dia terjadi perdarahan kan. Atau penyakit kelainan darah lainnya, misalnya ada leukemia atau anemi. Nah, aku sih dulu sempat gini dok, dulu aku sempat kata salah satu dokter, kan aku sakit dan waktu itu sakitnya sampai seminggu. Kata dokter ini ada gejala leukemia gitu. Karena sekarang gini di Balikpapan. Di Balikpapan, tapi 1 minggu. Kita nggak bisa dari satu simptom itu aja kita langsung bilang dia apa. Jadi tentunya kita harus berbagai pemeriksaan lainnya yang harus kita. Jadi ada pemeriksaan penunjangnya. Nah, dokter sekarang aku ngelupain itu gitu. Aja ya. Fine aja.
Masa dan sih, kamu gitu juga kan? harusnya ada second opinion, jadi tidak hanya berdasarkan satu orang dokter, tapi ada beberapa dokter karena kan kadang juga ada human error ya kan. Oke, Dokter Mirta, terkadang nih misalnya, kalau misalnya seseorang sering mimisan, misalnya contohnya Ocha kan bilang pernah sering berapa kali mimisan dalam sebulan, Ocha? Sebulan sih jarang banget. Jarang. Pokoknya ketika Ocha kecapean, itu pasti mimisan. Tapi kecapeannya yang berlebih. Kalau kecapeannya hanya sebatas santai aja enggak ya? Kalau sampai beberapa malam nyanyi jadi kalau terus dihitung berapa kalinya sih aku nggak tahu. Cuman pasti ada gitu. Oke. Jadi kalau Dokter Mirta bisa memberikan penjelasan seperti apa sih sebenarnya seseorang itu harus waspada jika memang gejala mimisannya ini, wah ini tanda-tanda bahwa ada gejala yang harus diwaspadain. Jadi berapa kali mungkin perkiraannya dalam sebulan atau seminggu kalau terjadi epistaksis atau perdarahan pada hidung? Oke. Jadi kalau misalnya ternyata mimisannya hanya merupakan satu simptom yang diakibatkan dari satu penyakit lain, yang kemungkinan itu mungkin itu kita tidak usah khawatir karena itu ada suatu infeksi atau masalah lain yang tentunya kalau masalah ditangani mimisan teratasi. Tapi bila tidak ada masalah itu semua seperti tadi Ebola yang segala macam demam berdarah, tapi dia mimisan terus, nah itu yang harus tetap kita periksakan ke dokter. Jadi kalau ada mimisan harus tetap diperiksa ke dokter ya. Halo, kita terima telepon dokter ya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Mohon maaf Ibu, suaranya bisa dibesarkan volumenya. Selamat malam. Selamat malam, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Santi di Jakarta Barat. Mohon maaf, Ibu Santi? Yanti. Ya. Ibu Santi? Oke. Ya, Ibu Santi, Ibu Santi boleh Jakarta langsung pertanyaannya Ibu? Anak saya kurang lebih umur tahun ini sampai sekarang umur 6 tahun ini kan suka mimisan. Gitu. Terus kalau lagi main, kalau lagi tidur atau lagi ngapain tuh suka ngeluarin darah kental gitu. Kental ya? Oke. Berapa dalam frekuensinya dalam 1 minggu atau sebulan berapa kali mimisannya biasanya Ibu? Sehari bisa kurang lebih 3 kali. 3 kali. Banyak nggak Bu? Berapa kira-kira volumenya Bu? Volumenya sih emang darah kental keluar, dibilang banyak sih nggak begitu. Misalnya di tisu apa sapu tangan sedikit gitu ya Bu ya? Dibilang sedikit sih enggak sih, lumayan banyak juga. Terus ke beberapa dokter untuk spesialis anak gitu kan, katanya ini selaput di hidung ini tipis gitu. Terus ada juga dokter ngomong kalau misalnya keluar darah atau mimisan itu dari hidung, dikompres aja pakai air dingin gitu. Apa itu benar atau bagaimana? Apa ada obatnya gitu? Baiklah, cukup itu saja Ibu yang ingin tanyakan Ibu Santi. Ada pileknya nggak Bu? Ada pileknya nggak? Ada pileknya nggak Ibu Santi? Nggak ada. Nggak ada sama sekali ya? Anak saya udah dicek segala macam kan, semua kan di dokter. Katanya emang nggak ada penyakit apa-apa. Alergi juga nggak ada ya Bu ya? Nggak ada. Oke. Jadi Ibu Santi nanti akan dijawab oleh Dokter Mirta. Terima kasih atas pertanyaannya ya Dokter. Tapi jangan dijawab dulu mungkin ya. Kita break dulu. Nanti kita jawab di segmen berikutnya. Ibu Santi harap sabar dulu ya. Kita akan kembali setelah segmen setelah break berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter.